Assalamualaikum teman-teman semua. Berjumpa lagi dengan saya Feni Rama Yulita. Sudah lama sekali ya saya tidak bertemu langsung dengan teman-teman dalam YouTube saya. Ada sih rasa rindu, makanya saya mau mulai lagi untuk membagi cerita-cerita misteri kepada teman-teman di rumah. Dan hari ini saya kedatangan tamu. Pastinya dia membawa cerita misteri dalam perjalanan hidupnya. Dia pernah menjadi supir ambulan. Langsung aja kita kenalkan kepada teman-teman semua. Assalamualaikum. Siapa namanya? Silakan perkenalkan diri. Namanya Nur Ramadan dari Kota Depok. Oke. Nah, Mas Ibnu berarti pernah bekerja sebagai pembawa ambulan ya, driver ambulan ya? Pernah. Berapa lama? Dari awal mula itu cuma ikut-ikut dari 2018. Oke, lumayan ya. Iya. Terus? Sampai 2000 terakhir itu sampai Covid, dan setelah Covid itu kita hanya sampingan-sampingan aja. Oke. Nah, pastinya kan dalam pekerjaan kamu itu kan banyak bertemu sesuatu hal yang di luar logika. Iya. Ya. Pastinya ceritanya tuh penuh dengan misteri ya. Nah, boleh dong dibagi ceritanya ke teman-teman di rumah, di kantor, ataupun yang lagi di jalan nih kena macet. Semoga aja bisa terhibur dengan cerita dari Mas Ibnu. Silakan Mas. Untuk ceritanya itu Tahun berapa? tahun sebelum Covid ya. Kejadian sebelum Covid sampai Covid itu beberapa pengalaman didapat. Memang banyak yang misterinya. Ya, oke. Dari sebelum Covid itu kurang lebih 2020-an. Di 2020-an itu saya mendapati cerita yang konon katanya itu punya pengalaman almarhum ini supranatural semasa hidupnya. Iya, supranatural semasa hidupnya. Di tahun 2020 kalau 2021 itu saya lupa tepatnya di tahun berapa, itu saya ditelepon jam 11 malam dari rumah sakit daerah Tangerang. Saya ditelepon kurang lebih 11 malam. Kami respon dan tim kami dari Depok ini menuju Tangerang, lalu evakuasi almarhum sampai selesai pemakaman di Jawa Timur. Ya. Itu karena almarhum ini agamanya non Muslim, jadi kan harus ada dibilang pemberkatan. Iya, harus ada di Proses, prosesnya lah. Saya itu dari Depok perjalanan ke Tangerang itu kurang lebih 1 jam. Nyampe sana itu saya belum tahu apa-apa ini. Saya tahu cuma nama jenazah, kagak tahu histori sebelumnya di rumahnya gimana, seperti apa. Memang saya pas sampai rumah sakit memang perasaan saya udah jelek. Perasaan udah nggak enak. Kok saya ini beda nih dari jenazah yang lain, saya bilang. Kok nggak ada keluarganya, nggak ada keluarganya. Ada anaknya 1. Nah, di rumah pun ada keluarga-keluarga yang lain, tapi nggak ada yang mau ikut ke rumah sakit untuk menjemput. Selama sakitnya juga memang nggak ada yang mani. Ya, saya juga nggak tahu penyakitnya apa. Udah kayak gitu, saya jemput, saya rapikan. Karena saya rapikan, posisi belum diapa-apain, baru keluar dari ruangan ke kamar jenazah aja. Saya evakuasi ke Bintaro sektor sekian, saya ke rumah duka ini. Udah nyampe rumah, saya masih nggak enak perasaan saya di dalam mobil. Udah ada feeling. Feeling. Kenapa saya udah feeling? Kok ini seorang anak nggak mau menemani orang tuanya dalam mobil? Di mana-mana kan anak atau keluarga sedih lah, kehilangannya kerabat, ya, apalagi orang tua gitu loh. Udah kayak gitu, saya
tanda besar dalam perjalanan, kok aneh gitu. Terusnya saya perjalanan dari Tangerang ke rumah duka, itu pengalamannya ada aja kayak mobil kok rasa aneh gitu. Dirasakan berat atau bagaimana? Dari segi saya mobil perasaan saya itu belum ada seminggu tuh selesai di servis ya. Perjalanan jemput juga nyaman-nyaman aja, nggak ada istilah, nggak ada. Saya jenazah sudah masuk ke mobil, kita udah jalan kok mobil. Pertama klakson nyala sendiri. Oh ya? Iya, itu dalam parkiran, itu mobil baru masukin jenazah, klakson nyala sendiri. Nah, namanya jenazah di rumah sakit harus pemberkasan, harus kelar dulu baru bisa dibawa kan. Itu saya masukin jenazah dalam mobil, saya menunggu administrasi keluarga menyelesaikan. Mobil saya tutup, saya masih persis di depan kamar jenazah. Itu mobil starter sendiri. Dari awal itu mulai mobil starter sendiri. Aneh banget saya bilang. Iya. Cuman saya tanya, kunci mobil di mana? Pegang sama teman saya. Iya, pegang sama teman saya. Berarti kan siapa nyalain? Iya, itu saya satu situ. Cuman namanya saya juga orang muslim, ya biasa layak orang muslim saya cerita murotal di mobil. Iya. Kita mau iseng lah, ada aja iseng gitu. Kita murotal. Kok dalam perjalanan masuk tol, kok mobil rasa berat? Mobil rasa berat. Udah saya perjalanan, saya ngobrol dengan rekan saya. Saya ngobrol panjang-panjang, nyari ngisi ke isengan di mobil aja. Cuma saya nggak cerita harus kayak gini di mobil kenapa di mobil saya nggak cerita karena posisi saya lagi di belakang lagi ada jenazah. Gitu. Takutnya ya feelingnya jelek, jadi was-was di mobil jadi nggak fokus. Udah setelah saya nyampe rumah duka, kok nggak ada tetangga. Oh iya? Nggak ada tetangga satupun yang tajia. Iya. Kalau kita bilang tajia ya, gitu. Namanya orang gereja lah istilahnya, orang gereja. Kok nggak ada. Dan keluarga itu minta secepatnya pengen dibawa ke kampung halaman di Jawa Timur. Oh, orang Jawa Timur. Orang Jawa Timur. Iya. Udah kayak gitu. Saya bilang kalau malam ini proses nggak ada yang bisa untuk menyediakan alat-alat semua karena kami tidak melayani kedukaannya. Kami hanya antar jemput jenazah dari rumah ke makam atau kemana-kemana lah ya. Lebih dominan kan saya sering kayak oper ke luar kota pakai pesawat gitu kan. Saya tidak pernah melayani kedukaan. Iya, kedukaannya kan beda kalau non muslim itu. Iya, adatnya. Iya. Udah kayak gitu saya ngobrol dong sama keluarganya, teknisnya gimana, kelanjutannya. Kalau memang dia mau pakai gereja ya silakan, kami tidak bisa sama sampai sini aja gitu loh. Cuman keluarganya ada salah satu keluarganya minta kami yang mengantar sampai Jawa Timur. Udah kayak gitu kan ya, saya antar ini ke saya belum antar nih, saya masih nego namanya biaya, kita butuh biaya akomodasi kan ya, kita nggak harus dihitung semuanya. Itu dari pakai petinya, minta yang agak sulit petinya. Pakai peti itu petinya kalau biasa ada ya, kalau saya bilang saya ada peti yang putih, ada yang coklat, ada yang pokoknya ada yang ukiran, ada yang stiker aja kan. Mintanya yang polos. Warna? Putih. Ya, warna putih nih. Saya biasa kan memang kalau peti itu, kalau saya nih biasanya kan kalau keluar kota naik pesawat itu saya pakai peti yang standar lah istilahnya. Saya kasih peti fotonya, dia minta ini. Saya ambil dari Depok, saya bawa ke Tangerang nih. Iya. Kagak mau jenazahnya. Nah? Jenazahnya ngomong ke keluarga kagak mau. Jadi keluarganya ini dibilang kayak batin mungkin ya. Oke. Nah, kurang paham kita nggak mengikuti itu. Jadi istilahnya keluarga itu mewakili bahwa jenazah tidak mau. Iya. Ya. Saya sampai begadang kan nyari peti. Saya tahu beberapa channel peti yang saya dapat aja gitu loh, daerah Depok dan Bogor dan sekitarnya. Hasilnya saya dapat peti ini.
saya dapat peti lumayan berat, saya mau nih ditanya nih mau berarti kan, tapi saya harus mengikuti prosedur keluarga dan pendeta. Oh iya dong. Iya kan, karena ini non muslim gitu, rutin. Udah itu saya lupa bawa jas, jadi istilahnya kayak dipersulit nih untuk perjalanannya. Perjalanan dipersulit, ada aja yang bikin Kendala ya. iya itu kayak saya aneh kok nggak biasanya nih saya melayani. Saya biasanya ngantar-ngantar yang non muslim atau butuh-butuh rumah duka itu nggak pernah sesulit ini gitu loh. Mau dari luar kota ke dalam kota atau dari dalam kota ke luar kota gitu loh. Tektok-tektokan aja ya. Baru kali ini ngerasain agak sulit, aneh gitu loh perjalanan. Udah tepatnya azan subuh. Kami bertiga udah lelah. Akhirnya saya minta untuk waktu untuk istirahat sampai jam 7 pagi. Jam 7 pagi saya melanjutkan nyari jas. Karena kan dia harus pakai jas kan, dilengkapi semua, saya dapat jas. Kurang lebih jam 10 dimandiin, saya mandinya itu saya bawa lagi ke rumah sakit. Karena dari gereja nggak nyediain pemandian. Oh. Gitu. Saya bawa ke rumah sakit lagi, minta tolong sama rumah sakit untuk mandiin lah secara adat. Oke, saya rapikan di sana di rumah sakit, saya dipetikan, disembayangin di rumah duka dulu nih. Sampai sore, sampai ada keluarganya itu yang datang dari Jawa Timur harus datang ke sini dulu ke Tangerang. Nunggu kerabat lah istilahnya, nunggu kerabat. Udah beres semua. Ini udah niat nih, saya udah niat. Saya tukar mobil ya, karena saya kendalanya malam ini kan mobil gak enak lah. Saya pikir tuh karena mungkin ada bermasalah kali lah sama bengkelnya. Secara teknik sih ya. Iya. Gitu. Namanya mobil habis servis ada kendala ya wajar gitu. Cuman memang kagak tahu lah kenapa itu. Udah saya tukar mobil, saya pakai minta mobil yang katanya itu muat beberapa keluarga di mobil. Saya pakai mobil lebih besar. Lebih besar berarti iya. ya. Karena kan udah dari perjanjian juga keluarga yang ikut itu 4 orang. Kalau saya pakai mobil yang biasa saya pakai cuma muat 2 orang. Oh, kalau ambulans Iya, besar, karena standar kan gitu ini ya. pakai peti. Kalau misalkan keranda ya keluar muat 3 sampai 4 orang. Iya, berarti kan udah kayak agak lebar kan. Udah nih. Saya tukar mobil. Saya masukin mobil peti ini ke mobil. Saya bilang sama keluarga, mau jalan sekarang, ayo kami udah siap, kita berangkat. Terus saat itu saya bilang nanti saya tanya kan nama abang. Jadi kami itu kalau mau keluar kota itu bukan harus ada ya, kita harus kontak ke yang punya wilayah biar kita disambut, bukan dikasih arah lah sama relawan-relawan sana lah, sampai rumah duka. Saya nanya dong namanya, umurnya, alamatnya sampai tujuan lah ya. Tanya, saya bikin ini list, saya kirim ke grup. Udah kayak gitu masih kok saya aneh gitu. Masih keluarga masih kayak nyari jawaban lain gitu loh. Tadi sono tuh gimana sih kurang paham. Udah lumayan sejam, saya sedikit emosi. Ini mau sampai kapan? Iya, sudah berlarut-larut ya. Sedangkan di sana itu rumah dukanya itu malam itu disembayangi di rumah duka 1 hari lagi sampai proses pemakaman. Iya, karena ada kerabat juga di sana yang mau melihat kan sebelum. Kami perjalanan itu kurang lebih 12 jam. Dulu kan belum ada tol yang kayak sekarang. Tol udah ada, cuman memang belum jauh. Bukan tol yang sekarang ini kan udah Cipali belum ya? Belum Cipali udah belum? Udah. Oh udah. Oh, oke. Cuma memang jauh. Posisi Jawa Timurnya udah melewati Semeru. Oh jauh dong. Melewati Semeru. Saya perjalanan 12 jam. Itu pakai ambulan loh. Ini keluarga, saya bilang nunggu apa lagi? Kami sudah lelah. Iya dong pasti. Perjalanan kan panjang. Kami sebenarnya itu tidak layak untuk kami ucapkan ke keluarga. Tapi cuma karena kami sudah terbebani banyak
istilahnya banyak waktu yang kebuang. Iya. Saya nungguin, ternyata keluarga nggak ada yang ngikut. Ya. Posisi itu saya sumpah belum tahu ini kenapa gitu loh, ini siapa, saya belum tahu histori sebelumnya gitu loh. Saya tanya, ayo kita jalan, kami nunggu mobil satu lagi pak. Katanya gitu. Iya, untuk apa? Kan keluarga itu cuma 4 orang, mobil muat gitu loh, 4 orang 5 orang masih muat. Enggak, kami nggak ada ikut di mobil pak, nanti bapak hanya sama orang tua saya almarhum gitu loh, kata keluarganya ini. Jadi kayak pada nggak berani ya. Iya, gitu loh, kayak saya makin janggal aja Iya, gitu loh. istilahnya kalau namanya orang tua kan harusnya mah kita nggak usah takut ya. Iya, sedih itu ada, namanya kehilangan. Iya benar. Ini nggak ada yang sedih, ini keluarganya malah anaknya nggak ada yang mau di ambulan. Ya udah kami ikutin nih, kami ikutin. Memang saya agak sedikit capek gitu lah, sebenarnya udah ngantuk nahan. Udah nunggu mobil datang, kami jalan dari Tangerang, dari Bintaro itu kurang lebih jam 2 sampai jam 3 sore baru start. Itu pun udah siang banget. Udah sore, udah bilang sore. Iya. Lelahnya ini nggak biasanya istilah gitu saya. Sama saya di ambulan itu, saya keluarganya harusnya iring-iringan dengan ambulan, ya kan? Ini keluarga duluan. Kami ditinggal, malah dulu kencangan yang di mobil pribadi, bukannya di ambulan. Tinggal kami. Astagfirullah. Nah, saya mobil itu ban mobil itu batnya masih bagus. Saya ceritanya masuk ke arah Palimanan ya, arah Palimanan, baru pintu tol. Posisi itu hujan deras. Tiba-tiba lagi panas, tiba-tiba teduh, hujan. Gelap deh ya, langsung Iya, hujan gitu ya. hujan deras, petir memang. Kayak dibilang kayak sinetron. Jalan sinetron ini. Ya. Baru ngetek pintu tol, ngetek. Ban tiba-tiba itu kan pasti lagi berhenti dong. Pasti ya. Ban belakang kanan meledak. Di mana-mana kalau baru meledak itu kan kalau lagi jalan. Iya, mungkin kayak saya saya berpikir panas terus kena dingin. Oh iya. Wajar lah. Masih berpikir seperti itu ya. Mau nggak mau kami jalan pelan-pelan keluar pintu. Harus minggir dulu dong. Iya. Nggak mungkin kami stay di pintu tol. Iya. Kami minggir kurang lebih dari pintu tol itu 200 meter. Iya. Ban kiri depan mana juga ngikut. Yang belakang kanan. Kanan, depan kiri. Silang gitu ya. Silang. Kami stres. Pastilah. Kami stres bertiga, keluarga kami hubungi. Pak, kami ada kendala dalam perjalanan. Kami ada kendala ban pecah tiba-tiba dua-duanya langsung. Kami punya ban serep cuma 1. Kami bilang begitu. Kan memang standar mobil 1 ya. Iya. Gitu loh. Cuma 1. Nah ini kan dua-duanya. Nah, ban itu perasaan saya itu ban juga dipompa ban serepnya. Kenapa kempes? Udah. Kayak nggak mau dibawa. Iya. Udah. Posisi hujan. Saya kan bertiga di mobil. Nah, posisi saya teman saya satu di mobil stay, satu ngayungin saya untuk ngedongkrak mobil, ya kan? Nah, saya ngedongkrak nih. Udah saya ngedongkrak saya lepas ban satu-satu dong, ya. Iya. Saya ganti ban serep. Saya untungnya saya punya pompa yang ini otomatis dari mobil, bawa mobil yang dicolok kan, otomatis pompa nih. Nah, saya udah nih udah biar satu lagi, hujan makin deras. Nah, karena nih saya ban satu lagi nggak ada serep, saya nelpon jasa marga. Oh iya. Nunggu lama banget saya, terus saya setelah datang dia nggak bisa nyari bannya. Akhirnya itu pelek dibawa ke mobil dan 2 teman saya. Hujan deras, saya nggak mungkin dong megang payung di luar. Iya. Angin besar, petir. Ceritanya tuh dongkrak saya ban yang satu ini saya taruh kolong untuk ganjal amit-amit ada geser atau apalah ya. Dia masuk dalam mobil. Itu peti kan mulus, jenazah juga baru istilahnya baru sehari, belum ada sehari juga kan, udah formalin juga gitu loh, nggak mungkin ada pembengkakan atau apa. Iya.
HP nih duduk nih, Oh. kita main HP, kok wangi, kok wangi, udah, kok wangi melati, sejak kapan nih jebak saya pakai melati, kan nggak ada, bener ya? Iya. Udah saya lewat lah, ya biar aja udah temenan dan Iya, istilah itu ya. udah biasa bunyi nanya, ya mungkin ada aja lah hal-hal gitu. Begitu. Iya. Udah saya lari. Kita itu saya udah mulai ngantuk. Baru saya rebahin bangku sedikit dong. Seperti meledak. Suara meledak kenceng banget. Kenceng banget meledak. Meledak. Itu kenapa? Nggak tahu. Saya panik dong. Saya keluar basa-basa. Depan saya itu ada mobil kontainer. Saya basa-basa, saya naik, saya minta tolong sama mobil supir kontainer. Iya. Saya minta tolong, ditolongin, dia juga basa-basan kan. Tolong ke mobil saya. Itu dibuka, nggak ada masalah sama sekali. Astagfirullahaladzim. Nggak ada masalah sedikit pun. Dianteng aja dia begitu ya. Nggak ada geser, nggak ada apa. Gitu. Karena kan memang mau disembahin, jadi saya nggak paku permanen, cuma ditutup gitu aja gitu loh, kali baru. Dibuka, namanya supir, biasanya supir luar kan pada berani gitu loh ya, supir mobil ini. Dibuka, kami berdua buka. Nggak ada geser, nggak ada apa, ya kan. Om bohong. Saya sumpah saya bilang lagi, berarti saya berani dong, saya sumpah. Beneran, udah kalau kamu takut, ngomong takut. Saya dituduh bohong gitu loh. Udah nih, saya diem ke mobil kontainer itu, suruh istirahat di mobil kontainer itu. Sampai rekan saya pulang. Rekan saya, nelfon saya di mobil kontainer nggak ada tahu kan, saya nggak ngasih kabar juga. Nyampe dibantu sama jasa marga. Supir jasa marga itu nih ya, di dalam mobil, nyolek teman saya yang lagi benerin ban. Mas, ada orang berdiri mas katanya. Ada orang berdiri, nggak percaya teman saya, buka pintu lagi, nggak ada apa-apa, beneran ada orang berdiri Di dalam bulan itu. Iya. Sedangkan nggak ada siapa-siapa. Nggak ada siapa-siapa. Hanya ada jenazah saja. Iya. Itu katanya di atas seperti itu ada yang duduk gitu, bukan berdiri, berduduk. Terus? Ya, saya belum cerita. Loh. Iya. Namanya saya juga belum cerita ke teman saya kan, ya kan mobil kelas, saya bilang saya ada di mobil depan, lagi neduh. Kenapa lu neduh, nggak ada mobil aja, kata saya. Entah gue ceritain, Iya. bilang gitu. Kayak ada soalnya di belakang. Iya. Ya. Kita ceritain udah, yuk. Gimana mau lanjut? Lanjut. Nih udah kelas semua. Udah. Saya lanjut. Kurang lebih sampai di Salatiga. Oke. Jembatan yang merah itu. Merinding saya tuh. Merinding banget Merinding itu. aja masih itu ya. Persis banget, baru saya kelas, kan sepi ya, mesti datang mau menjelang pagi. Sepi, saya kelas banget. Itu ini bu, entah kuyang atau apapun. Merinding tuh, sumpah saya merinding. Tuh terbang pun, ngasih mobil. Itu pandangan langsung hilang pun, aja supir hilang. Jadi di depan gitu dia. Hilang. Kayak rep kayak masuk ke dalam kita gitu loh, nembus kaca. Hilang pandangan belum. Temen kami, teman saya. Kayak cowok. Nah itu nggak ada ini bun, apa ya? Kayak kuyang, kayak apa sih? Iya, tapi maksudnya panjang rambutnya. perempuan berarti. Perempuan kayak dia. Saya nggak langsung gelap aja. Cuman memang saya yang nggak bisa bikin buat saya mungkin karena Allah ngasih saya jalan yang baik untuk nganterin jenazah lurus. Itu posisi saya gelap juga, mobil nggak miring kiri. Itu gelap karena memang situasi gelap situ atau pandangan. Oh, pandangan yang bawa mobil saya gelap. mobil gelap. Astagfirullah, nggak terjadi apa-apa. Ya itu alhamdulillahnya. Saya tahu ya, teman saya kaget tidur di tempat tidur teman belakang satu, depan satu kan. Kaget. Kenapa? Nggak tahu kenapa. Ngantuk? Enggak ngantuk, kalau gua habis tidur saya bilang kayak gitu. Tadi kira saya juga gitu mau ngopi dulu. Saya dapat keluarga nih. Pak, bisa ke mana? Saya istirahat dulu di rest area. Masih di belakang saya ternyata. Terus gimana Pak ini? Bawa orang tua Bapak? Nggak apa-apa, sampai aja duluan, nggak apa-apa.
Nah kan harusnya dia duluan. Iya, iya. Minimal bareng lah. Bareng lah gitu loh. Kami kan nggak saya nganter kucuk-kucuk nganter ini Iya, jenazah kayak saya nganter kagak paket. iya saya kagak tahu saya nemuin siapa di sana. Iya. Iya. Udah nyampe di Salatiga ini saya minggir gantian supir. Mungkin teman saya udah nggak percaya kali ya karena takut saya ngantuk lagi. Ini mobil lu apain bu? Berat banget. Iya, iya. Ini bawa, lihat aja speedometer kagak naik. Terus udah kenceng. Rem tangan dulu bisa aku coba kayak gitu. Saya kan di belakang posisi kan. Kagak tuh rem tangan dulu kalau engine kagak nyala. Ah, udahlah kita udah jelek nih buat aja nih. Dan kita banyak bantuin tangan dari semalam. Dari buru-buru nyampe kan. Benar. Udah buru-buru nyampe. Sepanjang jalan keluar kali nggak ada berani ngangkat saya. Setelah saya ceritain peti meledak, terus ada ini, saya ceritain bisnisnya gitu ke keluarga ya. Setelah itu keluarga satu pun gak ada yang ngejawab komunikasi saya. Sering banget keluarga ini. Wah, mungkin nanti kalau ada yang nonton mungkin Iya. masih inget kali ceritanya kali ya. Iya makanya keselin sih itu Iya. ya. Itu saya udah marah banget itu. Saya cuma modal istilahnya modalin nama alamat tuh ke tujuan nggak tahu ketemu siapa. Iya. Nah, saya udah buru-buru nyampe. Tepat jam 5 pagi. Saya jadi subuh ketemu subuh ini ceritanya. Iya. Sudah exit Malang. Saya mau istirahat dulu, mau sarapan. Ketemu sama relawan sana. Saya minta rekomendasi tempat sarapan yang enak lah. Itu mungkin nggak tahu namanya orang sana mungkin banyak yang mistis lebih kuat juga kali ya. Iya. Ya kan? Saya nggak boleh diam di pinggir jalan nih. Ini kan kurang lebih 50 meter dari rumah makan. Sengaja saya datang depan rumah makan dong. Iya. Mobil. Mas, bungkus aja ya. Makanya di sini. Oh, jadi kayak ada kepercayaan apa gitu ya? Mas, makannya nggak di sini bungkus. Saya makan di sini Pak. Sudah. Mas, saya makan di sini. Saya kalau mobil bingung makan, susah makan. Kalau tempat layanannya sebelah ada. Bukan dia nolak rezeki jadinya gitu, bukan dia nolak rezeki mungkin karena maksud lain. Kayak ada sesuatu. Udah, kami ikutin. Ah. Ini mas ini ngobrol ke warung makan yang saya tempat ini, ngobrol. Nah, rumah makan ini cerita, nanya ke saya, Mas boleh aja di rumah. Dari sisi saya ceritain, seru juga ya, Mas boleh aja. Kok dia ngomong gitu? Nggak tahu, padahal nggak kenal, nggak tahu jenazahnya apa. Terus ya, saya penasaran, kenapa sih Mas? Kok saya makan di sebelah kan ditolak? Terus saya makan di sini, jadi topik pembicaraan. Mas, di belakang Mas berat ya punggung. Merinding kalau saya merinding lagi. Mas berat ya punggung. Iya, berat banget. Kurang tidur ya? Iya. Tapi kuat mata. Emang standarnya orang 12 jam perjalanan mungkin kurang lebih mata kena matahari pasti ngantuk dong. Pasti. Ini enggak ada rasa ngantuk. Kopi ketemu itu di sebelum Salatiga doang sekali. Saya berarti cuma ngisi bensin terus lagi. Harusnya stop kan mata Stop ya. banget gitu. Udah, Mas. Nanti pulang habis nanti mampir lagi kemana? Saya hidangkan makanan gratis. Tadi gitu. Iya. Terus saat itu tuh Mas Ibnu enggak? Kenapa sih itu enggak? Tanda tanya besar saya bertiga-tiga. Ya kan pasti ya. Sampai anak relawan saya tanya, ada nggak sih itu mau makan mau begini? Saya bilang gini, pelit banget saya itu di Jakarta nggak pernah nemu kayak gini, nggak pernah diusir. Enggak lah Pak, enggak mungkin ada itu. Nanti sampai suruh mampir kemari. Aku nggak ngerti bahasa Jawa, aku Ya. minta ditransfer lah ini kan. Nanti suruh mampir datanya kemari lagi, kasih makan bebas. Udah nih, saya di Malang ini, saya lanjut perjalanan. Lanjut ya, masih tanya nomor 33. Lu, saya katain teman saya saya katain, lu jenazah dapat dari mana sih?
kan karena saya kan saya cuma bawa nih ya, istilah calon Iya. ada calon sebenarnya dari sini orang bener gak sih lo pada lihat aja lo perjalanan berat apa ada aja rintangannya dari rumah sakit ke rumah dari rumah mau dibawa ke sini ada aja saya bilang lu mistis banget lu males lu ngasih itu jadi berantem saya Teman-teman tuh ya. iya ya kagak enak kan namanya ya udahlah saya bodo amat ya. Kita kan mau cari tahu sejarahnya gimana ya. Udah mungkin memang saya mungkin saya doang lah punya feeling jelek berdua. Nah ini nggak ada feeling jelek. Setelah nyampe rumah duka ini disemayamin, saya nunggu keluarga karena ada administrasi yang ini saya nunggu. Saya kira tuh saya nunggu. Datang nih keluarganya yang ada di Jawa Timur. Saya tanya, saya minta maaf 1000 minta maaf kepada keluarga ini. Saya mau tahu ini sakitnya apa. Saya tanya, saya selalu namanya ambulan itu pasti kan yang penyakit yang ditanya dong. Iya pasti. Sakit apa ya almarhum ini si bapak ini sakit nggak sakit mas nggak ada sakit katanya. Aku habis teleponan sebelumnya itu sehat. Iya, aku kira sakit apa di rumah sakit. Saya salah satu keluarga itu mas serangan jantung kayaknya lagi habis ngopi katanya. Kalau kita bilang lagi duduk kali. Nah, dijawab itu saya tenang dong. Nggak serem. Saya disuruh makan, diajak ke rumah makan karena kami dari Jakarta kan capek, kasih makan, ngobrol. Terus selesai makan kita ngobrol. Mas minta maaf. Aku pakai bahasa Jawa yang aku sedikit ngerti lah. Dia bilang minta maaf banget sebelum minta maaf kalau almarhum ini ada tangannya. Emang apa? Saya bilang gitu. Ini dari supernatural. Cuman yang nggak ada istilahnya hitam. Ilmu hitam, hantu hitam. Memang setelah saya telusuri semuanya, saya dudukin foto-fotonya. Udah saya ketemu ada cerita mas jalan. Saya ceritain dong, gitu loh. Saya ceritain semua. Ya mas, ini dibilang kalau dari jadi ada ini mas punya bapaknya itu sama. Yang bapaknya udah nggak bisa ngapa, istilahnya udah pensiun. Jadi menurun ya. Ceritain semua hal ini balas dendam orang. Kiriman berarti. Iya, jadi almarhum ini lagi ngerjain, ada kerjaan, ceritanya ngerjain nih target, cuman targetnya ini mungkin sama-sama bermain. Si almarhum ini. Makanya ada istilah misi seperti masih melihat dia. Saya minta maaf, misi sebuah kata dia. Saya kaget dong, saya bertiga-tiga ini shock loh langsung. Kenapa nggak ngomong di awal? Pantas saja keluarga nggak ada yang mengikuti ambulan. Dengan ambulan minta yang tipe ada muat keluarga 4 orang. Ya dong. Iya kami sekeluarga nggak ada yang mau nggak mau cerita karena kami sebelumnya minta ambulan beberapa ambulan nolak. Jadi sebelum Mas Jono tuh dia udah datang kemana-mana untuk ambulan ya. Udah kontak beberapa ambulan Tangerang dan iya kebetulan saya kontak teman rekan saya yang di Tangerang juga ternyata sudah masuk ke rekan saya. Cuman rekan saya menolak. Udah sekitar wilayah Tangerang lah ya. Iya. Banyak yang nolak. Beberapa ambulan nolak. Oh gitu ya Pak ya. Nah, jangan kalau misalkan saya tahu kayak gitu, saya juga nggak mau bawa sebenarnya kayak gitu. Untungnya tuh udah dalam materi keluarga, untungnya tahun sekarang. Iya. Nah, saya beberapa kejadian yang bikin saya kecelakaan. Dari saya ceritain semua, dia bilang udah kayak gitu, pergi aja semuanya. Ya adatnya mereka. Kami nggak boleh pulang sampai di makam. Dikasih hotel, difasilitasi benar-benar fasilitas.
Cuman saya di fasilitas itu saya nggak nyaman. Kenapa? Saya nggak nyaman. Kalau dibilang ini minta tolong, nah jadi itu meledak, itu minta tolong. Gitu. Iya, saya dihantui di hotel. Masih penuh? Iya, berdua teman saya ini berdua, saya berdua ini dihantui dari makan. Saya kan mungkin saya pirasat kali ya, karena lihat mukanya kali ya. Ini kayak ini orang Ih, ngapain saya kalau tiba-tiba datang ngobrol. dia kayak masih ada yang Penasaran. penasaran gitu loh, kayak belum ikhlas gitu loh itu Iya. seperti itu ya. Iya, penasaran. Udah saya telepon, saya punya guru, saya telepon di Jakarta. Saya perjalanan, saya ceritain dulu nih perjalanan saya gini. Udah kayak gitu, dia pas minum barang ternyata. Astagfirullahaladzim. Nah, saya tanya ke keluarganya, benar apa? Ada salah satu barang yang ke bawah. Ke bawah maksudnya? Ke bawah di badannya. Oh alah. Entah, nggak pernah paham juga. Jadi tuh di telapak tangan itu ada bekas jahitan memang. Kirain namanya kan saya tahunya kalau formalin kan emang dia agak ini kan. Saya pikir itu jahitan bekas formalin. Ngerasa nggak cahayanya beda? Tadi kan agak terang ya. Iya. Terus Mungkin nih tiba-tiba nih cahayanya tiba-tiba Redup, iya. redup sendiri padahal nggak ada yang ngerdupin ya. udah nih, kami sebisa mungkin kita udah nggak mau tahu hal lagi. Kami udah yakin bahwa ini jenazah ini ikhlas, saya ikhlas gitu loh, buat perjalanan ini saya ikhlas, dia mau diapain aja saya ikhlas gitu. Keluarga minta bantuan, panggil tim medis, untuk buka jahitan. Oh Tuhan. Jadi ada di kaki tangan kiri kanan Tangan kanan. ke black sini. Iya. Ini tiba-tiba cahayanya redup loh. Jadi di Sendiri, sini kan? di dekat nadi ya, dekat nadi lah ya. Kita jahitan kurang lebih 3 jahitan, kita bukain. Pas dibukain itu memang ada, kalau kita bilang pusaka. Astagfirullah. Jadi di sini nih guys, di sini nih, di bener ya? Jadi sebelah Kelingking ya, kelingking, kelingking sini nih, jadi ada kayak jahitan gitu, dan ternyata masih ada tertanam benda di sini. Iya, cuman karena memang dia jenazah nggak bisa ngomong. Iya. Dan mungkin karena keluarganya juga nggak bisa ngobrol sama keluarganya, jadi nyampein ke kami gitu. Nyampeinnya juga kayak wujud bener-bener Nyata. Waktu Mas Ibnu di hotel berarti hotel. dia datang tuh ya. Datang tuh ngomong atau gimana Mas? Jadi awal itu ini saya lagi makan, saya balik lagi ke wangi melati. Oh oke. Nah, saya nggak lama ada berubah kayak wujud. Ini benar-benar nyata, kayak benar-benar nyata, benar-benar jin, tampak kayak manusia gitu. Kan, Mas, tolong. 3 kali, Mas, tolong. Saya kabur, maksudnya saya kabur gitu sebelum. Udah, saya sampai ke keluarga. Iya, benar nyata memang ada peninggalan yang masih Nyangkut di iya. sini gitu. Mungkin ini cahayanya bisa dituin lagi nggak ya? Jadi agar berpikir cahayanya terus Ada efek kayaknya Ya, ya, makanya yang mau gitu. diceritain. terus Udah balik ke medis, dibuka, dijahitan. Alhamdulillah selesai, itu lancar. Jadi keluarganya minta maaf, alhamdulillah kami dikasih film lagi. Itu efek karena sudah nganter jauh, terus perjalanan juga sulit. Dia ceritain keburukan dari almarhum gitu. Kenapa? Bukannya kenapa? Ya itu, ya lagi bertanding lagi bertanding, cuman kalah. Kalah dia. Merebut Ini jauh. bendanya apa yang ada di sini Mas Ino? Kami nggak dikasih tahu. Oh jadi yang itu keluarga? Ya medis sama keluarga. Kami nggak boleh masuk. Oh tetap ada Itu, dirahasiain ya? Itu posisinya bukan juga di dalam peti.
Jadi dia mungkin dapat keturunan kali ya dari bapaknya gitu ya. Ya. Kita nggak kebaca. Nggak kebaca di kalau. Ya. Jadi, nah dari setelah itu barang itu diambil udah nggak ada toh? Nggak ada. Udah aman-aman aja semua. Tenang, tentram, cuaca terang, aneh itu. Jadi intinya dia tuh pengen menyampaikan sesuatu teman-teman bahwa ya masih ada yang tertanam di sininya dia, mungkin karena dia istilahnya kalau yang kita tahu itu kan kayak apa bahasanya ya, kayak susuk lah atau apa, tapi ini kan berupa benda gitu. Di sini mungkin yang membuat dia ilmunya dia kuat atau gimana gitu kan. Jadi dia ngerasakan diterima mungkin, nah, makanya dia minta tolong sama Mas Ibnu gitu, karena dari awal sampai itu kan bersama Mak Ibnu. Bukan keluarga yang kasih tahu ya. Iya. Keluarga tapi tahu nggak sih? Sebenarnya kayak keluarganya tahu ya, cuman nggak berani ada yang. Oh, dipikir udahlah nggak apa-apa dibawa aja gitu, keluarga ada yang berani resiko ya. Dan dilalahnya kejadian-kejadian selama perjalanan itu muncul, terus juga Mas Ibnu didatengin oleh jenazah tersebut lagi di hotel ya, kayak menaruh pesan gitu, minta tolong ya. Jadi sinkron nih Mas, karena itu jadi akhirnya keluarga berani untuk membongkar yang ditanam itu di tangan gitu. Nah terus sekarang pulang aman-aman aja nih? Pulang aman, saya dapat cerita lagi dari yang itu, saya balik lagi ke tukang makan tempat saya makan pagi itu. Oke. Besokannya ya, saya balik makan, diceritain sama. Merinding lagi saya. Kenapa dia ngeliat? Iya, ternyata memang bahwa di badan saya itu di kayak dibilang hitam besar saya di Astagfirullahaladzim, kayak digrendotin. Iya, itu jadi istilahnya dia mau itu yang di badannya dia itu minta mau keluar ya. Oh, Yang itu. tapi ngebebanin kamu. Oh jadi si mas-mas yang di warung itu ngeliat kalau kamu tuh kayak di gemblokin gitu. Jadi kalau saya takutnya istilahnya takut nggak laris dagangan kalau saya. Oh jadi kayak pengaruh takutnya yang makhluk ini ya. Emang kadang-kadang teman-teman makhluk kayak gitu tuh suka kalau kita bicara itu dia suka tahu. Nah itu yang bahaya seperti itu. Oke. Ceritanya seru banget ya. Mungkin bisa ada yang dijadikan bukan gitu ya, maksudnya bisa dijadikan pelajaran dari cerita Mas Ibnu. Segala pro dan kontra tentunya pasti ada, tapi tidak ada salahnya kita mengambil pelajaran dari kisah ini ya. Yang baiknya diambil, yang tidak baiknya dihempaskan, buang jauh-jauh. Jangan gitu. sampai menyulitkan yang lain. Iya benar, kita semoga semua kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Oke teman-teman, untuk cerita malam ini, hari ini sekian dulu dari Mas Ibnu. Saya dan Mas Ibnu pamit. Mohon maaf bila ada salah kata. Sampai bertemu lagi di cerita-cerita misteri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.